kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu terindah Tuhan. Kasih yang terindah, oh hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian dari hati kami. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita bersyukur. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau
Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Pengorbanannya adalah karya terbesar dalam hidup kita. Kita yang berdosa, kita dilayakkan. Kita yang berdosa, kita diberkati. Berapa banyak kita mau mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan. Mari buka hati kita sama-sama. Mari bersyukur. Oh, kami bersyukur buat pengorbananmu, buat karyamu, buat kebaikanmu Yesus, buat kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat karya-Mu Yesus dalam hidup kami. Berapa banyak kita mau menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari muliakan Dia. Mari sembah. Oh, kami sembah Kau Yesus selamanya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan. Oh, haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan pujian dan syukur, sebab sukacitanya dicurahkan pagi hari ini. Amin. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, oh akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Engkau baik, Yesus, yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan. datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Oh, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. lambaikan tangan kita katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Sambil tepuk tangan di Tuhan, hati sama-sama. sebab Dia baik, Oh, bahwasanya untuk selamanya oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya, Yesus. Sama-sama katakan bersyukurlah. Oh, bersyukurlah. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan
bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari bersama katakan, Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku. Kau di pikiranku, Ya Tuhan, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, bersama katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari bersama katakan, ku perlu Kau. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari jemaat sendiri
Sambil angkat tanganmu katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah kami perlu Engkau Tuhan. Di hidupku hanya Engkau. Yes Lord, mengerti hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Satu kali lagi, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Berapa banyak engkau yang memerlukan Tuhan pagi siang hari ini. Mari angkat suaramu sekali lagi, sembahlah Dia Bapak Ibu Saudara. Yesus selalu ada buat setiap kita. Bahkan Dia sangat dekat buat setiap hidup kita. Dia ada di hati setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Mari undang Dia. Kami cari Engkau, ya Yesusku. Gimana masyarakat-Mu, kami memerlukan Engkau Tuhan. Mari mengalir Roh Kudus, mengalir Bapa buat setiap umat-Mu pagi siang hari ini. Inilah kerinduan kami. Kami berjumpa masing-masing pribadi dengan Engkau Tuhan. Mari perlahan-lahan saya undang bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mari bangkit berdiri bersama. Mari sambut Dia. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya.
Mari buka hatimu lebih lagi. Dia ada buat setiap kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari biarkan roh Tuhan masuk melawat engkau. Bebaskan dirimu. Yesus, Yesus. Yesus, Engkau menjamah kami. Ada kesembuhan terjadi pagi siang hari ini. Ada pertolongan yang baru dari Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami alami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami percaya, kami tahu Engkau tidak lagi jauh dalam hidup kami, tapi Engkau tinggal di dalam hati kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta buat setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu. Oh, mari sekali lagi angkat bersama tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kuasa-Mu terjadi. Mari bersyukur sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Kami bersyukur buat lawatan-Mu Tuhan. Engkau nyata buat setiap kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Mari sekali lagi angkat tangan kita tinggi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Let's sing together, how great. How great, come on, is our God. sing with me, how great Is our God. and I will sing, And all will see how great is our God. Mari lebih lagi katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Mari angkat tanganmu tinggi bersama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. You are name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Mari bersama angkat tangan kita tinggi semua, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great is our God. Oh Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And I will sing, how great, and I will sing, and I will sing.
Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe echad. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, perlindungan, kecukupan, kelimpahan yang Kau sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hari Minggu yang indah ini, di hadapan hadirat-Mu yang kudus turun di tengah-tengah ibadah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ayat 11. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 5 lalu jemaat menjawab ayat 6 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai ayat 11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu?
masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya menanyakan kepada saudara, pasti seluruh yang hadir di sini termasuk saya akan menjawab, kita pasti punya mimpi. Dan kita pernah mimpi. Dan malam tadi pun kita mimpi. Saya tidak akan menjelaskan apa arti mimpi karena saya bukan ahli ramal mimpi. Tapi kalau saudara tanya apa arti mimpi saudara, arti saudara bermimpi artinya tidur nyenyak. Itu saja. Tetapi saya ingin membahas di sini supaya tidak dimengerti dalam arti yang sederhana. Pada waktu di sini dikatakan pada ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Wajar orang tidur pasti mimpi. Maka disebut kalau kita bermimpi seperti biasa sebagai bunga tidur disebut wayah halom. Wayah halom. Itu bunga tidur. Semua orang pasti mimpi. Tetapi pada ayat yang ke-6 dikatakan di sini, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan itu. Semuna, dengarkan mimpi. Halom, mimpi. Mimpi itu seperti sebuah visi. Apa yang akan terjadi di depan. Jadi karena itu pasti kalau mimpi itu disebut halom, sesuatu yang Tuhan berikan bahwa di depan kita ini apa yang bakal terjadi. Janji Tuhan jelas. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Dan Tuhan selalu baik dan memberikan masa depan yang baik. Dan saya percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Pasti tidak dapat diragukan lagi bahwa Dia menginginkan anak-anak Tuhan itu hidupnya lebih baik dan lebih diberkati lagi. Saudara percaya janji Tuhan itu? Amin. Janji Tuhan yang baik ada di depan itu sebagai visi setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan coba dengarkan mimpi yang kuimpikan itu. Haze asher halamti. Bukan, berbeda bahasanya. Halamti. Beda dengan kata bermimpi, mimpi yang diberikan, tolong diingat, dan yang kuimpikan itu, halamti. Apa yang diimpikan. Dan setiap kita semuanya, bukan sekedar kalau tidur kita bunganya mimpi, tetapi di dalam hidup ini ada yang kita impikan. Dan yang kita impikan sesuai yang Tuhan berikan untuk hidup lebih baik, lebih berhasil, masa depan yang baik, hidup diberkati, amin. Tapi pasti pribadi lepas pribadi ada yang diimpikan. Kalau saudara berusaha, berniaga, bisnis, saudara pasti mengimpikan bahwa usahamu berhasil, sukses. Tidak cukup hanya satu toko, berapa toko, semuanya. Dan semua ingin berhasil. Itu yang kita impikan. Kalau saudara berkarir,
Karirnya pun ingin sampai pada puncaknya. Karena sesuai dengan janji Tuhan. Tidak bisa menjadi ekor tapi harus jadi kepala. Bukan turun tapi naik. Bukan berkurang tapi bertambah. Itu visi yang Tuhan berikan. Dari visi yang Tuhan berikan pasti pribadi lepas pribadi sesuai dengan keadaannya, pekerjaannya, karirnya masing-masing pasti ada yang diimpikan. Saudara punya yang diimpikan? Sayang sekali kalau hidup ini tidak punya tujuan. Sayang sekali kalau hidup ini tidak ingin ada yang diimpikan. Dan yang diimpikan oleh saudara itu pasti yang baik-baik. Pasti itu yang berhasil dan sukses diberkati. Katakan amin. Amin saudara. Pasti saudara. Siapa yang tidak punya yang diimpikan? Kalau dianya seorang olahragawan dia akan mengimpikan. Aku akan menjadi juara. Kalau saudara berkarir, saudara akan impikan pangkat yang paling tinggi, puncak yang tertinggi. Kalau saudara berusaha, saudara pasti mengimpikan perusahaanku besar, melampaui segala-galanya. Dan itulah yang disebutkan apa yang diimpikan. Karena itu dikatakan di sini apa yang bakal diimpikan. Halamti, beda dengan halom. Beda saudara, halom itu lain yang sudah diberikan. Tetapi halamti yang diimpikan itu. Dan kita ingin mencapai impian. Saya ingin bertanya sejenak, siapa yang ingin supaya impiannya itu bisa dicapai? Angkat tangan kita. Dalam nama Yesus. Saudara pasti ingin mencapai yang diimpikan itu. Tapi saya perlu jelaskan. Semua impian itu di luar zona kenyamanan kita. Karena di luar zona kenyamanan ini, kita harus keluar dari zona kenyamanan ini untuk berusaha mencapai impian kita. Striving, berusaha. Dan tidak cukup berusaha, harus berjuang, struggling. Dan untuk mencapai sukses. 3 kata itu ada dalam kamus. Dan tidak bisa dipisahkan. Dan untuk itulah banyak orang ingin mencapai impiannya. Tetapi sedikit sekali orang sanggup membayar harga untuk mencapai impiannya. Kalau orang menghindari harga yang harus dibayar untuk mencapai impian, secara tidak langsung dia menghindari untuk mencapai impiannya itu. Karena impian itu impian yang dahsyat. Mari saya ajak saudara membaca ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi, tolong sambung, raja atas kami? Sambung lagi. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Hamaloh, timlo alena, hamalak, malek. Apakah engkau akan menjadi, apa ayatnya? Katakan satu kali lagi. Lebih serentak 1, 2, 3. Tolong ingat kata-kata ini. Tolong ingat, dia ingin menjadi raja. Raja yang berkuasa. Ini impian Yusuf. Yang diberikan oleh Tuhan. Dan menjadi impiannya. Dan dia harus mengejar impiannya. Untuk menjadi raja.
Tolong ingat kata raja. Kalau baca ayat itu tolong diingat. Selalu ada konteksnya. Tidak bisa lepas. Perhatikan. Dia ingin menjadi apa? Melek. Raja. Jadi raja. Saudara ingin merajai dalam segala hal? Bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, usahamu. Saudara ingin merajai kan? Gak mungkin saudara ingin setengah-setengah. Harus ada impiannya. Aku ingin menjadi raja, berkuasa, merajai dalam segala hal. Itu tidak salah. Itulah yang diimpikan oleh kita. Nah, bagaimana sekarang kita mencapai, meraih impian itu? Dan apa saja yang menjadi hambatan, halangan, rintangan, tantangan? Apa saja harga yang harus kita bayar untuk mencapai impian itu? Kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Lalu dia cerita lagi mimpinya. Tidak tanggung-tanggung ayat 9. Coba, tidak tanggung. Mimpi itu jangan, yang kita impikan itu jangan tanggung-tanggung. Coba ayat 9. Ayat 9. Mari kita baca ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tolong sambung. Tampak matahari, bulan, 11 bintang. Apa? Enggak tanggung-tanggung. Matahari, bulan, bintang sujud kepada dia. Mustahil tidak kira-kira. Mustahil. Makanya kalau memimpikan sesuatu apalagi masih muda. Jangan mimpi yang kecil-kecil. Impikan sesuatu yang besar. Engkau ingin menjadi orang yang berhasil. Ingin menjadi sungguh-sungguh. Itu impikan. Jangan ada yang mengatakan, hidup ini santai saja. Yang penting mengalir. Mengalir. Yang mengalir itu bukan ikan hidup, ikan mati. Yang mengalir itu sampah dan kotoran, itu mengalir saudara. Mau kita menjadi seperti itu? Tidak. Kita tidak ingin mengalir. Kita ingin menggapai, mencapai, meraih impian kita. Apalagi sudah ada janji Tuhan bahwa engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau tidak akan berkurang tapi bertambah-tambah. Engkau tidak akan turun tapi naik. Saudara percaya dengan janji Tuhan itu? Itu janji Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu yang di sana. Impian itu dahsyat. Matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Raja. Mimpinya menjadi raja. Dan kita perhatikan di sini. Sampai dikatakan masakan aku dan ibumu ayat 10. Saudara-saudaramu sujud kepadamu. Ya. Seperti tidak mungkin. Masakan tidak mungkin. Bukan masakan makanan. Bukan masakan. Mungkinkah? Mungkinkah? Kalau kita lihat kondisi Yusuf pada waktu itu. Keadaan Yusuf pada waktu itu. Anak nomor 11. Masih ada 10 kakak-kakaknya. Secara adat istiadat tidak mungkin dia bisa melampaui dulu yang lain. Apalagi dia bukan anak istri yang pertama. Secara hukum Yahudi tidak mungkin. Maka dikatakan masakan. Saya tidak setuju bahasa Indonesianya masakan. Mungkinkah? Mungkinkah? Saudara ingin mencapai impian yang luar biasa dalam hidup ini. Tapi kalau lihat kondisi kita, keluarga kita, keadaan kita, posisi kita. Orang akan mengejek. Mungkinkah? Hidup ini tidak boleh terjebak, terpenjara dengan kata mungkinkah.
Hidup ini harus dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu itu dengan suatu sabda Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu ayat yang harus menginspirasikan hidup kita, menyemangati hidup kita, yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Amin. Itu. Kita seringkali terbelenggu dengan kata-kata dan penilaian kita sendiri. Tuhan itu tidak ternilai. Lebih baik kita diisi oleh harapan sabda Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, itu kekuatan kita. Kekuatan kita. Kita lanjutkan sekarang ini. Pada ayat-ayat selanjutnya, ada harga yang harus dibayar oleh Yusuf. Tidak mudah, harus berjuang. Berjuangnya apa? Kita kembali kepada ayat 5b. 5b. Ketika dia bercerita tentang mimpinya pada ayat 5b. Sebab itulah mereka lebih, tolong sambung, benci lagi kepadanya. Lebih benci lagi. Wa yosifu otseno. Wa yosifu. Bertambah benci. Berlipat kali ganda. Wa yosifu berasal dari kata yasaf. Yasaf itu bertambah-tambah. Berlipat kali ganda. Yasaf. Dan itulah akar kata nama Yosef. Yosef itu jadi Yusuf kalau di Indonesia. Arti katanya sendiri bertambah-tambah. Berlipat kali ganda. Makin. Coba katakan bertambah-tambah. Berlipat kali ganda. Yasaf. 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 Namanya itu menunjukkan. Artinya begini. Karena kita ingin mencapai impian kita yang dahsyat dan luar biasa itu. Tantangan rintangannya makin bertambah-tambah. Tapi makin bertambah-tambah. Ya sebab apa? Sebab tujuan kita bertambah-tambah. Makin ada nilai. Ada tantangan bertambah-tambah. Berarti makin orang benci. Berarti saudara makin nilainya lebih tinggi dan lebih naik. Amin. Jangan kecewa kalau dibenci orang. Jangan kecewa dihina orang. Jangan kecewa diejek orang. Orang yang mengejek itu pasti nilainya lebih rendah daripada saudara. Dan saudara yang diejek itu pasti lebih tinggi karena itu orang iri hati. Orang tidak ada mengiri dengan orang yang rendah. Tidak ada. Seorang direktur iri hati dengan office boy. Enggak ada. Karena posisimu yang tinggi. Maka kalau makin saudara orang banyak iri hati, makin banyak orang iri hati, makin bertambah, makin berlipat kali ganda. Itu berarti saudara makin naik. Katakan amin. Hidup ini jangan peduli dengan orang iri hati. Hidup ini jangan peduli dengan orang yang benci dengan saudara. Yang mengejek saudara, yang hina dengan saudara. Setiap orang mengejek itu tandanya lebih rendah dari kita. Kalau saudara tidak diejek itu tandanya saudara lebih rendah dari orang lain. Saudara, karena tidak diperdulikan oleh orang lain. Jadi dari situ tidak usah takut, tidak usah mengeluh. Tidak usah dibelokkan. Karenanya dikatakan dengan jelas, kita lanjutkan ayat ini. Ketika iri ayat 11 pun, ayat 11a. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Ayat 10b. Maka ia ditegur oleh ayahnya. Wayik'ar.
ditegur, dikritik, dikoreksi, diejek, tidak apa-apa. Orang ingin mengalihkan impianmu, maka engkau diejek, ditegur dan sebagainya. Sampai dikatakan di situ ayatnya, ya, mimpi apa mimpimu itu? Siapa katakan? Mimpi apa mimpimu itu? Menunjukkan underestimate, tidak percaya, tidak mungkin. Mimpi apa mimpimu itu? Sebetulnya lebih cocok bahasa ini secara sinis dan kasar cara mengucapkannya seperti orang seperti orang Batak. Mimpi macam apa kau? Sampai ibu bapak saudara-saudaramu, matahari, bulan, bintang sujud kepadamu sampai ke tanah. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi percayalah, kalau saudara sejalan nanti rahasianya, tantangannya supaya kita ditantang. Saudara percaya janji Tuhan itu baik? Saudara percaya saudara pasti mencapai impianmu itu? Amin. Apa yang menjadi hambatan? Kita tadi sudah lihat. Dari luar, ejekan, hinaan, mengecilkan kita, kecil. Tapi sekarang saya bicara dari dalam. Dari dalam diri kita, ada yang menghambat kita. Apa yang menghambat kita? Kita semua yang ada di sini, tidak terkecuali satu orang pun, termasuk saya. Hidup ini punya kebiasaan. Kebiasaan. Coba katakan. Kebiasaan. Dan biasanya kebiasaan itu enak dilakukan. Nyaman. Dan kalau dirubah, kita sering berkata, aku sudah biasanya begini. Kita harus lihat kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang sudah menjadi begitu melekat dan kuat mengikat diri kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita itu menghantar kita, mengarahkan kita untuk mencapai impian kita? Itu perlu dilihat. Atau sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan itu malahan membelokkan kita untuk tidak mencapai impian kita. Kalau kebiasaan-kebiasaan itu membelokkan kita untuk tidak mencapai impian kita, mana yang harus dirubah? Impianmu yang harus dirubah atau kebiasaannya? Tolong jawab. Lebih keras, 1, 2, 3. Lebih keras? Wah, ternyata orang Surabaya itu cerdas ya. Dia bisa membedakan yang paling istimewa itu untuk mencapai impian. Lalu yang harus dirubah apa? Kebiasaan. Sekarang pulang dari sini daftar. Ambil kertas 1, ambil pulpen, daftarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam dirimu. Kebiasaan jelek, kebiasaan buruk yang menghalangi engkau untuk mencapai impianmu. Daftarkan. Saya kasih contoh. Salah satu, malas. Malas sudah jadi biasa. Bangun siang. Sudah biasa. Bagaimana mau mencapai impian? Jangan salahkan Tuhan tidak berkati. Jangan salahkan Tuhan tidak buka jalan. Dirimu sendiri yang menjadi penghalang. Kebiasaan-kebiasaan burukmu. Kebiasaan lain yang menghalangimu adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan burukmu. Selalu ambil jalan pintas. Aku tidak tahu, aku tidak bisa. Aku tidak tahu, aku tidak bisa. Supaya enggak disuruh. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini mau mencapai impian. Mana mungkin? Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tidak berhasil. Engkau tidak bisa meraih mimpimu. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan janji Tuhan. Janji Tuhan ada di depan. Sama dengan impianmu.
Saudara cerdas, mau merubah apa? Sekali lagi, saudara apa? Merubah kebiasaan tidak mudah. Memerlukan perjuangan. Katakan bersama, perjuangan. 1, 2, 3. Wah, saya kasih contoh. Coba cara kita bertepuk tangan. Nah, caranya dulu, jangan tepuk tangan dulu, caranya dulu. Kebiasaan kita apa? Satu tangan memukul, satu tangan menerima. Rata-rata kanan yang memukul, kiri yang menerima. Itu kebiasaan kita kan? Coba kita balik. Kanan yang menerima, kiri yang memukul. Enggak nyaman kan? Ayo jujur, enggak nyaman kan? Tidak nyaman kan? Memang merubah kebiasaan itu merubah kenyamanan. Zona nyaman itu harus berani dirubah. Apa keberatannya kita untuk merubah kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak nyaman, memerlukan perjuangan. Yang terpenting kita bisa mencapai, meraih impian yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita untuk menjadi orang yang berhasil. Katakan amin. Kita rubah, jangan salahkan Tuhan terus. Makanya baca Alkitab itu harus cerdas. Dari situ kita bisa melihatnya. Ketika dia ditegur. Dan kalau kita lihat di sini. Tantangan yang dihadapi Yusuf. Mari ayat 24 kita baca. Kita baca ayat 24. Kita baca ayat 24. Supaya kita lihat. Saudara, kenapa saya ingin mengacu kepada sabda Tuhan, sabda Tuhan, sabda Tuhan. Firman Tuhan ini, kalau saudara baca isinya firman Tuhan, jangan hanya baca tulisannya. Di balik tulisan itu ada maksud, ada kehendak, ada pikiran yang disebut semiotika. Semantik, samantik, ada di situ maksudnya. Pikirannya terkandung dalam setiap kata-kata itu. Jadi begini, lihat orang Yahudi. Semua sukses. Semua berhasil, semua jadi pelopor, semua hebat-hebat. Tanyanya apa? Siapa yang mengilhami dia berhasil dan sukses? Selalu mereka bilang, firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibaca mereka perjanjian lama yang kita baca. Kok heran ya? Kita baca bolak-balik, gak berubah-berubah. Kok dia punya Alkitab yang sama, kok bisa berubah? Orang boleh anti Yahudi. Tapi nyatanya takluk dengan orang Yahudi. Buktinya apa? Yang anti itu. Pakai komputer kan? Pakai laptop kan? Pakai Microsoft kan? Itu punya siapa? Bill Gates, orang Yahudi. Dia anti. Tapi produknya dia pakai, nggak malu. Di kampung-kampung banyak orang yang anti Yahudi. Ditanya anti Yahudi, tapi punya Facebook lebih dari satu. Padahal Facebook itu punya siapa? Punya orang Yahudi. Sekarang Facebook sudah mulai ditinggal Twitter. Twitter itu punya siapa? Punya orang Yahudi. Kita hanya follower, ikutin aja. Enggak pernah menjadi perintis penemu. Padahal Alkitab itu mengilhami. Kalau kita ingin maju, ada proses. Ada proses yang harus kita jalani. Orang enggak mendadak kaya, orang tidak mendadak berhasil. Yang mendadak kaya itu pasti perampok atau penjual pecandu. Prosesnya apa? Perhatikan proses yang dihadapi oleh Yusuf. Ayat 28b. Ayat 24 dulu. Ayat 24 dulu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia. Tolong sambung. Waduh. Mimpinya dahsyat. Realitanya dimasukkan ke dalam sumur. Jauh sekali, terpuruk.
jadi raja, tapi kenyataannya di dalam sumur. Seperti titik nadir. Tapi dari situ saudara percaya, itu proses ilahi. Proses ilahi. Dalam hidup orang percaya, untuk mencapai keberhasilan, meraih mimpi kita. Jangan lupa, selain kita berjuang, mengadakan perubahan, selalu ada proses ilahi. Katakan bersama, proses ilahi. 1, 2, 3. Oh, mari kita lihat proses ilahinya bagaimana. Kita lihat rahasia benang merah bahwa proses ilahi itu sedang berjalan secara rahasia untuk menuntun kita mencapai sebuah keberhasilan. Ayat 28b. Ayat 28b. Tapi kita baca ayat 28 langsung. Ketika ada sodagar-sodagar. Tolong sambung. Sampai di situ. Sodagar-sodagar. Apa? Jangan dilewatin. Median. Ngerti? Kenapa sodagar median yang lewat? Jangan bilang kebetulan. Jangan bilang kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan-kebetulan. Sodagar itu kan bukan hanya dari median saja. Ada dari Moab. Ada dari yang lain. Makanya kalau baca Alkitab itu baca petanya juga yang ada di belakang. Saudara, sebab Alkitab kita ini bisa dibuktikan oleh sejarah. Median. Ingat nanti, menurut peta Moab di dekat Yordan, Median dekat Mesir. Median dekat Mesir. Dia dibeli oleh pedagang-pedagang. Namanya pedagang bukan pegawai sosial. Pedagang selalu cari untung. Kita lanjutkan sekarang. Dia dijual berapa di sini? Ya, ayat 28, ayat 28. Tetapi sebelum ia dekat dengan mereka, mereka telah bermufakat. Oh, ayat 28 bukan. Ya, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail itu pedagang Median maksudnya dengan harga, tolong sambung, dengan harga 20 sikal perak. Sebutkan lagi berapa? Saya tidak ngarang. Pulang dari sini baca Imamat. Ya, pasal 27 ayat 5. Harga budak yang tertinggi pada waktu itu 20 sikal perak. Sebutkan 20 sikal perak. Pada zaman itu negeri yang makmur, negeri yang hebat, perdagangannya luar biasa adalah Mesir. Karena orang Median ini dekat Mesir, wajar tidak dijual ke tempat lain. Karena budak yang dia beli ini harga yang tertinggi, 20 sikal perak. Kalau dijual tidak mungkin harga pas. Namanya pedagang ingin untung. Kalau bisa 100%, 200%, minimal 50%. Pedagang cari untung itu wajar, bagus, sukses. Kalau pendeta cari untung nggak boleh. Pendeta nggak boleh cari untung. Pendeta nggak boleh, pedagang boleh. Lebih baik jadi pengusaha berhati pendeta daripada pendeta berhati pengusaha. Gitu. Itu harus jelas. Saudara para pengusaha-pengusaha, bagus, carilah uang buat Tuhan. Bukan cari pekerjaan Tuhan buat cari uang. Bukan. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau mau cari uang ya lepaskan jadi pendeta. Pengusaha sekalian. Jelas gitu saudara. Ya, itu penting. Tidak di sini. Di Jakarta. Di Jakarta. Nah jadi pedagang
Dia beli 20 sikal perak. Coba lihat, Alkitab itu pakai logika, pakai akal. Makanya agama itu jangan serba mistik. Enggak. Mencerdaskan akal kita. Lihat, harga tertinggi 20 sikal perak. Dibeli orang Median, dekat Mesir. Dijual pasti ke Mesir. Kira-kira menurut saudara para pedagang, ditawarkan harga berapa? Sudah capek jalannya jauh, ya, perongkosan, ongkos onta, ongkos minum, ongkos segala macam tambah lagi. Karena yang dibawa ini bukan barang orang, masa enggak dikasih makan selama dalam perjalanan, dihitung semua. Kosnya dihitung semua. Kira-kira berapa sikal perak dijual? 30 atau 40? Oke, silakan 30 atau 40. Orang biasa tidak mampu beli ya. Nah, makanya kita baca lagi ayatnya. Kita baca lagi. Ya, ayat 36. Kita baca ayat 36. Ayat 36. Adapun Yusuf dijual oleh orang Median itu ke Mesir kepada siapa? Potifar, tolong sambung. Seorang pegawai istana Fir'aun. Jabatannya apa? Jabatannya apa? Oh, pasti yang mampu beli termahal, orang yang punya jabatan penting, banyak uang. Potifar sebagai apa? Sebagai apa? Lu tolong ingat, sebagai apa? Tapi bukan Yusuf jadi raja ya. Dibeli oleh kepala pengawal raja sebagai budak. Budak itu proses ilahi. Tapi proses ilahi itu berjalan dengan benang ilahi. Dia ingin jadi raja, dibawa ke Mesir, tempat kerajaan paling hebat. Dibeli oleh kepala pengawal raja. Ingat kata rajanya nyambung. Kalau saudara sekarang sedang ingin mencapai impianmu, ada tantangan, ada rintangan, ada proses, ada penderitaan yang harus saudara lewati. Percayalah, yang penting segala proses kesusahan itu sedang menuju impianmu. Ada proses ilahi di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Beri kemuliaan buat dia. Saudara sedang mengalami kesusahan. Saudara sedang mengalami dalam usaha ada rintangan-rintangan, banyak kesulitan-kesulitan. Percayalah, itu katakan dengan dirimu, katakan bersama. Proses ilahi. Proses ilahi, katakan bersama 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Jangan lupa, dia ingin jadi raja, dibeli kepala pengawal istana raja. Nyambung enggak? Kata rajanya nyambung, coba lanjut. Ini, bukan rajasa, bukan, raja. Raja. Ya, dari situ. Setelah itu kita baca pasal 39. Kita loncat pasal 39 ayat 20. Pasal 39 ayat 20. Ini proses jadi budak, tapi budak kepala pengawal raja. Ya, dijual sebagai budak, harga tertinggi yang sanggup membeli hanya kepala pengawal raja. Tinggal di kepala pengawal raja, dapat tantangan dan cobaan lagi oleh istri Potifar, lalu ditangkap. Pada ayat 20 pasal 39, mari kita baca pasal 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Waduh, dahsyat sekali, penjara. Tapi tidak tanggung-tanggung. Lihat proses ilahi. Tempat tahanan, tolong sambung. Tempat apa? Saudara lihat berapa kali kata raja? Raja, raja, raja. Kalau saudara ingin jadi raja, proses ilahinya juga penderitaan sebagai seorang raja. Raja, raja, raja. Baca Alkitab tuh begitu. Lihat jeli. Dari situ saudara bisa lihat. Itu proses. Selama proses itu yang terjadi dalam usahamu, karirmu, pekerjaanmu, pendidikanmu sedang menuju kepada impianmu, jalanin. Jangan takut, jalanin. Amin saudara. Jalanin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kenapa demikian?
Dari seluruh proses yang terjadi itu, mari kita baca pasal 39 ayat 21. Pasal 39 ayat 21. Kita baca bersama, sama-sama bersuara. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dia bisa melewati semua proses ilahi itu karena Tuhan menyertainya. Dan Tuhan melimpahkan kekuatan kasih setianya yang tidak pernah habis-habisnya. Saudara, jika pada hari ini saudara sedang mengalami proses ilahi itu untuk menuju keberhasilan, kita perlu mendapat kekuatan ilahi. Satu-satunya kekuatan ilahi yang begitu real dalam sakramen kita. Makanlah tubuhnya, minumlah darahnya. Karena yang kita makan dan minum ini punya gelar Immanuel, Tuhan beserta kita. Pada waktu engkau makan, jangan tepuk tangan dulu. Pada waktu engkau makan dan minum dengan iman. Tuhan, aku perlu kekuatanmu. Aku perlu penyertaanmu. Aku perlu kelimpahan kasih setiamu. Karena itu aku pasti mampu melampaui semua proses ilahi ini. Untuk mencapai impianku, meraih impianku, berhasil. Dalam nama Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara mengimani itu semua? Ya, jangan anggap seremoni. Jangan anggap hosti dan anggur. Katakan, tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Makanlah tubuhnya, minumlah darahnya. Dan iman nih katakan, aku sekarang sedang menderita. Aku ada tantangan, aku ada rintangan, aku ada hambatan. Lawan-lawan bisnisku, lawan-lawan karirku terlalu besar. Tapi aku tahu bukan karena dosaku, tapi aku sedang menjalani proses ilahi untuk menuju kata raja, 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 raja. Saya tidak perlu ceritakan lagi. Akhirnya Yusuf betul-betul jadi raja. Jadi impian jadi raja, betul jadi raja, tapi prosesnya masuk sumur, masuk penjara, difitnah, dijadikan budak. Tapi prosesnya benang merahnya tetap kata apa? Saudara berkata, jadi saudara bisa melihat benang merah yang ada dalam proses hidup kita. Dan satu-satunya aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Aku perlu kekuatan Tuhan. Sekarang makanlah, minumlah tubuh darah Yesus. Dialah Immanuel yang menyertai kita, yang melimpahi kekuatan dan kasih-Nya. Saya percaya saatnya akan tiba. Mimpimu itu bisa kita raih bersama. Dalam nama Yesus. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Berapa banyak kau percaya, katakan aku Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus, ku percaya. Angkatlah kedua tanganmu jemaat Tuhan, katakan Yesus, 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 ku percaya. Terjadi dalam mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan, Yesus,
ku dipulihkan. Yesus, ku Yang percaya berikan sorak-sorai yang mulia bagi Yesus Tuhan kita. Mari jemaat sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kita kaya rana masuk ke idiangku mama sakapat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Kau baik bagi kami Tuhan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah bersamaku. Kuasa mau dikalahkan dan hidupku. Siapa dia Bapak Ibu? Allah. Semua angkat kedua tanganmu tinggi, katakan. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh